Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fikri Muzadi, antusias cybersecurity. Di sini saya akan membahas roadmap otodidak untuk yang mau belajar cybersecurity atau pentester. Jadi di sini ada beberapa catatan. Kursus ini dibuat karena banyaknya pelatihan-pelatihan yang ternyata selalu memulai dari basic dan tidak pernah ke expertnya, dan itu pun berbayar dan terbilang mahal untuk sekelas pelatihan basic. Jadi di sini saya beri catatan. Nah, belajar cybersecurity, bug bounty atau web pentest atau peretas etis. Yang pertama adalah buat catatan poin-poin penting. Nah, di sini kita mulainya. Karena apa? Materi di dunia cyber atau di apapun itu di dunia IT pastinya sangat banyak. Jadi nggak mungkin kita menghafal. Nah, buat catatan poin-poin penting ini seperti yang saya buat. Ada catatan saya, rangkuman-rangkuman yang sudah saya pelajari. Ini akan sangat membantu teman-teman jika sewaktu-waktu membutuhkan alat-alat yang sudah lama tidak digunakan. Lalu siapkan alat. Siapkan alat yang kita butuhkan untuk menjadi bug bounty atau web pentest. Itu cuma Kali Linux. Di sini Kali Linux ini adalah alat yang biasanya digunakan oleh kebanyakan orang karena di dalamnya sudah terdapat banyak sekali tools-tools ya. Jadi cara downloadnya di Get Kali atau langsung di download tadi. Ada beberapa pilihan, ada virtual machine atau install image ISO. Ada ARM mobile, container, dan WSL. Untuk alat-alat Kali Linux seperti ini banyak banget. Nah, nih banyak banget. Jadi tinggal dipakai aja. Terus setelah itu cara kerja web, pelajari cara kerja web. Karena kalau tidak tahu dasar-dasarnya web dan langsung terjun ke dunia bug bounty atau pentest, pasti akan kelabakan. Dalam arti tidak tahu alur. Misal ini di video sederhana ini menjelaskan cara kerja web. Misal nih di website itu ada apps website, ada aplikasi Android, terus juga ada API. Nah, ini website, microsite, WordPress. Nah, di setiap aplikasi ini ada yang namanya database, sumber datanya yang disimpan di server atau serverless. Itu biasanya cloud ya. Lalu ada ini namanya port, bentar. Ada namanya IP, lalu ada namanya domain, subdomain, terus ada namanya CDN, Content Delivery Network. Lalu setelah belajar web, cara kerja website, nanti dikembangkan sendiri. Lalu setelah itu cari course yang
membahas tentang cara recon, terus mencari kerentanan, lalu proof of konsepnya seperti apa gitu. Misal course yang saya rekomendasikan adalah dari Upscourse Track. Nah, ini pilih ada Red Team Lead. Di sini ada course-course gratis ya. Nih katalog uh, nih free. Ada yang berbayar juga. Nih, ambil aja yang Introduction to Bug Bounty. Oh, sekarang berbayar ya. Nah, jadi dalamnya tuh seperti ini. Modul-modulnya understanding bug bounty landscape, terus cara recon, information gathering, terus sama kerentanan ini, mencari vulnerability-nya. Vulnerability-nya itu ada urutannya ya teman-teman. Jadi jangan semuanya dipelajari bareng-bareng itu. Juga nggak hafal juga. Nah, ini untuk bug bounty. Lalu untuk course penetrasi testing atau peretas etis itu ambilnya di Go Network Academy. Nah, ada banyak banget. Pilih aja di cyber security. Nah, pilih yang ini. Free course ethical hacker. Overview kurikulumnya nih. Ada banyak banget. Ada pengenalan ethical hacking dan penetrasi testing, terus plan scoping penetrasi testing. Pokoknya dijelasin secara rinci dari yang awalnya persiapan pentest, terus informasi gathering, social engineer attack, terus eksploitasi network berkabel ataupun wireless, terus exploit aplikasi berdasarkan kerentanannya, lalu ada pembahasan cloud, mobile, IoT, terus nah ini setelah eksploitasi, pasca eksploitasi, nah diajarkan juga cara reporting dan komunikasi, lalu ada rangkuman tools dan kode analisis, dan ada ujiannya. Terus cari kerentanan, cara recon di course itu, terus POC-nya. Nah, perbanyak belajar mandiri itu ada Portswigger. Kalian bisa belajar di topik. Nah, ada SEL injection 18 lab, autentikasi 14 lab. Nah, dan seterusnya ini banyak banget, bisa dilatih sendiri. Nah, maka dari itu saya bilang untuk punya catatan sendiri karena kita harus cari tahu masuknya dari mana, misal ada form, ada URL dan sebagainya, atau dari parameter misal. Nah, caranya gimana dan urut-urutan kerentanannya pastinya harus uh, belajar sesuai dengan apa yang ada sekarang ini. Misal nih ada WAS Top 10 list tahun 2025. Kita fokus aja belajar di broken access control, security miskonfigurasi, software supply chain failure, cryptography, injection,
SQL dan XS, Insecure Desek, Authentic, Software dan Data Integrity, Security Logging, Mishandling. Nah, ini list terbaru yang sering ditemukan. Kalau misal kita maksa belajar SQL injection, nah SQL injection itu udah sangat jarang ditemukan. Lalu setelah itu konsisten mengasah skill. Nah, bisa di sini tadi Portswigger atau di bawaan Kali Linux itu ada DVWA. DVWA sudah terinstall di Kali Linux bawaan kalau mau belajar, atau di sini web websploit atau metasploitable. Di metasploitable juga ada DVWA, terus di Art of Hacking di websploit ini juga ada DVWA-nya. Mirip-mirip kayak metasploitable 2. Ini gambarannya seperti ini, ada webcode, JSOP, DVWA. Nah, udah konsisten mengasah skill, lalu yang skill yang udah diasah nih praktekin di forum bug bounty. Ada crowd, ada HackerOne, biasanya yang sering dipakai HackerOne, ada integrity, yes we hack, dan Redstorm. Ini dari Indonesia. Nih, sertifikasi penetrasi. Sertifikasi penetrasi itu ada banyak banget dan mahal-mahal. Map Redmond S di cyber security. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti roadmap ini. Ada fundamental IT skill, masa operasi sistem, OS, terus networking, security skill, dan masih banyak lagi programming skill. Nah, di sini ada sertifikat. Untuk pemula ada CompTIA A+, CompTIA Linux Plus, Network CCNA, Security. Untuk yang udah advance, sertifikasi C, CISAM, lihat aja. Nah, ini lagi sertifikat pentest. Udah itu aja, semua roadmap yang saya sarankan, karena banyak banget teman-teman course yang dijual tapi kurang berisi menurut saya. Jadi mending teman-teman yang pertama kurang berisi, yang kedua course itu kan teman-teman bayar supaya dapat skill lalu ingin bekerja di bidangnya, misal kalau tidak dari bidang IT ya, yang mau belajar-belajar atau tidak. Nah, setelah ikut course itu belum tentu teman-teman gampang juga dapat kerja, dan skillnya itu sangat banyak dan gak semuanya pelajari di course itu. Jadi makanya teman-teman kalau mau switch career atau belajar cyber security dari nol, mending cari pelatihan-pelatihan course-course yang gratis dulu, apakah cocok, lalu kembangkan skillnya sendiri, karena banyak banget
course dan pelatihan-pelatihan itu yang gratis, karena mereka yang jualan course itu kan namanya usaha ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.